Jadi ya memang ya sudah sampah ya. Tapi dia juga bisa menjadi zat penting gunakan tadi kemudian kita paparkan di video yang satu ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland, sahabat-sahabat petani milenial, sahabat-sahabat urban farming, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Kita akan membahas suatu topik yang cukup menarik ya, itu yang terkait dengan sebuah hormon ya, hormon tertentu. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Anda semua, sahabat-sahabat semua sudah hadir di channel saya, channel Nofrizal Official, yang selalu hadir di tengah-tengah sahabat untuk mendiskusikan yang terkait dengan dunia pertanian organik dan kemudian peternakan dan perikanannya. Nah, seperti biasa pada pagi ini kita akan membuat video lagi, itu yang terkait dengan limbah ya, juga dengan terkait limbah ya. Ini limbah ini. Nah, ini tadi pagi saya dapatkan limbah yang seperti ini. Ini adalah apa ini, tomat ya, tomat expired, tomat busuk yang sudah dianggap sudah menjadi sampah ya bagi warung-warung sayuran ya. Mereka sudah seperti ini, itu langsung mereka buang ya, karena memang tomat yang seperti ini kalau satu saja ada yang busuk ya, beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian semuanya akan jadi busuk ya. Nah, teman-teman tahu enggak kenapa itu penyebabnya? Karena dalam tomat ini ada gas dan hormon, namanya adalah hormon atau gas etilen. Jadi gas etilen itu atau hormon etilen itu adalah sebuah gas atau hormon yang mempercepat proses pematangan dari buah atau dari tanamannya. Nah, biasanya gas etilen itu ya digunakan oleh kawan-kawan pedagang ya untuk mempercepat atau menyerentakkan semua buah-buah yang mereka akan jual ya. Seperti contoh, kalau teman-teman biasanya membeli pisang, pisang itu kalau sih kita beli dalam peti ya, seperti pisang barangan ya. Pisang barangan itu kan dibawa dari daerah Brastagi, Sumatera Utara sana ya. Karena memang ya pisang barangan itu hidupnya itu hanya di situ ya. Hanya bagusnya di situ. Makanya kita jarang akan menemukan bahwa pisang barangan itu bisa ditanam di Jawa, di daerah lain ya. Atau hanya Sumatera Barat, Sumatera Utara hanya di daerah Brastagi saja yang maksimal bisa hidupnya pisang barangan itu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat pisang itu ya, kalau kita bisa lihat dalam peti ya. Nah, biasanya di bawah peti itu mereka taruh karbit ya, karbit yang mereka bungkus, kemudian mereka taruh di bawah itu. Nah, teman-teman tahu enggak kenapa mereka melakukan proses seperti itu? Karena apa? Karena dalam karbit ada gas yang namanya adalah gas etilen. Gas ini adalah mempercepat proses pematangan dari buah. Nah, gas inilah yang mereka manfaatkan. Nanti mereka bawa buah itu dalam kondisi yang setengah matang. Kemudian 1 atau 2 hari kemudian sampai nanti di tempatnya atau ke Jakarta, maka seluruh buah itu akan serentak akan matangnya ya. Nah, jadi gas etilen itu adalah berfungsi untuk mempercepat pematangan dari buah ya. Nah, gas atau hormon etilen itu yang juga terdapat di buah tomat ini. Nah, lalu apa fungsinya nanti hormon dari dari hormon etilen ini? Dia juga akan melakukan proses yang sama nanti ya. Kalau misalnya kita bisa ekstrak ini, maka ketika nanti buah kita ingin cepat matang, akan dia cepat masak di pohon yang sedang berbuah, kita bisa mengaplikasikan hormon ini ya. Kita bisa menspray atau menyemprotkan hormon ini agar buah kita itu bisa lebih cepat matangnya ya. Jadi dari waktu yang harus seminggu bisa menjadi 2 atau 3 hari.
proses pematangannya. Oke, mungkin kita akan sama-sama saja akan memproses bagaimana cara kita mengekstrak ya dari buah tomat ini ya, buah tomat yang sudah expired ya, yang sudah dianggap sampah ya, yang akan buang ini, mereka buang ini ya. Makanya tadi saya minta mereka kasih saja ya, karena ya memang ya suka sampah ya. Nah itu makanya kalau bagi pedagang yang tahu, kalau dalam buah-buah seperti ini sebenarnya buah apa saja ya, kalau ada mereka membungkus buah seperti ini, kalau ada satu saja buah yang busuk itu langsung cepat dihindari dari yang tempat ini ya. Kenapa? Karena dari buah yang sudah mulai busuk atau matang itu nanti dia akan mengeluarkan gas etilen ya. Gas etilen itu nanti akan mempengaruhi seluruh buah yang di bawahnya, sehingga yang buah yang tidak busuk pun atau tidak begitu matang pun akan cepat dilakukannya proses pematangannya. Nah, jadi bagi petani yang mengerti ya, ketika dia lihat ada satu buah yang busuk, itu langsung mereka hindari ya, mereka buang ya cepat ya. Kenapa? Karena nanti buah yang busuk itu akan bisa menyebabkan buah-buah yang segar lainnya akan menjadi busuk ya. Kenapa? Karena situ ada gas etilen. Nah, jadi yang akan mempercepat prosesnya itu adalah bukan bakteri ya, tapi adalah gas ya. Nah, jadi itu juga bukan hanya terjadi pada buah-buah seperti tomat ini ya, yang juga tinggi mempunyai gas etilen, itu adalah cabai ya, terutama adalah cabai rawit. Makanya kalau pedagang-pedagang cabai rawit itu, maka tiap hari itu dia terus selalu memantau itu cabainya. Kalau saya ini ada satu yang busuk dari cabai itu langsung mereka buang ya. Kenapa? Kalau nanti mereka biarkan, itu nanti akan menyebabkan cabai-cabainya yang masih bagus itu akan juga kena busuk ya. Kita cepat proses pematangannya. Nah, itu adalah disebabkan oleh gas yang namanya etilennya. Nah, jadi sebenarnya proses untuk kita mengambil ekstrak dari hormon etilen yang ada di tomat ini itu sebenarnya ya gampang saja dan sederhana ya. Nah, seperti kemarin waktu kita membuat video atau membuat konten yang terkait dengan bagaimana kita mengambil hormon dalam buah mangga ya, buah mangga busuk ya, atau buah mangga expired. Nah, caranya juga seperti itu. Pertama adalah kita cuci coba bersih dulu ya buah tomat ini. Kemudian ya kita coba potong-potong halus ya. Ya memang kalau bisa juga kita blender ya, tapi kalau kalau tomat ini tidak perlu kali kita blender ya, karena dia sudah mulai halus ya, udah kecil, udah lembek sekali ini ya. Jadi tanpa kita blender pun ya tidak masalah, nanti juga akan bisa mengeluarkan gas etilennya sendiri ya nanti ketika kita proses ekstraksinya ya. Nanti kita potong beberapa biji aja. Tapi nanti dalam proses pengekstrasian ya, ketika gas etilennya itu sudah mulai keluar, dia akan mempercepat proses pembusukan yang lain ini. Jadi prosesnya ini akan cepat ya, karena mereka dibantu oleh gas etilen itu ya, atau hormon etilen nanti ya. Setelah hormon itu kita bisa dapatkan ya. Prosesnya kita ini semua. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, buah-buah yang seperti ini, yang selama ini masih bagus ya, kita singkat saja masih bisa kita manfaatkan ini.
buat sambal ya. Jadi yang sudah mulai busuk aja yang membuat keluarkan gas etilennya saja yang kita ambil ya. Seperti ini ya. Nah, jadi kalau tomat ini itu bisa kita dapatkan setiap saat ya. Jadi kemungkinan kita bisa mendapatkan tomat-tomat busuk ini adalah besar sekali ya. Beda dengan kemarin waktu kita membuat hormon dari buah mangga ya. Nah, buah mangga ya tidak tiap bulan itu dia akan musim ya. Biasanya mereka ada musim sekali sebulan saja kita bisa dapatkan ya. Walaupun dalam buah mangga itu memiliki hormon yang lengkap. Nah, tapi kalau teman-teman bisa juga paham ya, bahwa tomat ini itu jauh memiliki kelebihan daripada daripada buah mangga kemarin itu ya untuk hormonnya ya. Kalau dalam buah mangga itu ada hormon auksin, sitoksinin, dan gibberellin. Dan dalam buah tomat ini pun sebenarnya memiliki hormon yang selengkap yang dimiliki oleh buah mangga ya. Jadi selain dari memiliki hormon yang dapat mempercepat proses pematangan ya, etilen yang tinggi di buah tomat ini, tapi tomat ini pun juga memiliki hormon auksin, sitoksinin, dan gibberellin yang tinggi ya. Jadi makanya bagi petani-petani yang mengerti dalam dunia organik ya, mereka banyak mengaplikasikan pembuatan pupuk organik itu dari buah tomat ini ya. Kenapa? Karena buah tomat ini memiliki hormon yang lengkap ya. Di samping dia nanti akan mempunyai enzim tertentu, tapi dia juga mempunyai hormon yang lengkap. Dia punya hormon auksin, sitokinin, dan gibberellin plus dengan etilen. Nah, ini hebatnya si tomat ini ya. Nah, jadi makanya tomat-tomat yang busuk seperti ini jangan sampai dibuang. Karena dia di samping kaya nutrisi, kaya vitamin, tapi juga dia merupakan pupuk terbaik bagi tanaman kita. Baik dia itu nanti akan bisa meningkatkan unsur hara di tanah, tetapi dia juga bisa menjadi ZPT ya, perangsang pertumbuhan yang bagus bagi tanaman kita ya. Karena dia memiliki hormon yang lengkap, auksin, sitoksinin, gibberellin plus dengan etilen. Nah, jadi kali ini kita hanya ngambil etilennya saja. Tapi walaupun kita nanti mengekstrak etilennya, secara otomatis kita akan mendapatkan hormon auksin, sitokinin, dan gibberellin. Nah, jadi ini keunggulan dari tomat ini ya. Di tomat ini. Kayaknya ini sudah cukup ya. Nah, kemudian kita langsung saja melakukan ekstraksinya saja ya. Nah, cara ekstraksinya itu adalah gampang. Kita masukkan ke dalam wadah yang seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Sisa dari tomat kita masih banyak ya kayaknya ya. Masukkan aja ini. Nah, kemudian sebagai untuk zat pengekstraknya itu adalah senyawa pengekstraknya itu adalah kita gunakan etanol. Jadi kemarin kita kan waktu mengekstrak dari buah mangga pakai etanol ya. Jadi ini alkohol 96% itu adalah etanol ya. Jadi di sini ada juga dua jenis ya. Pertama adalah metanol, yang kedua adalah etanol. Kalau alkohol itu biasanya 70%-an ya. Tapi yang paling murni, mendekati kemurnian itu adalah alkohol 96% ini biasanya adalah etanol ya. Jadi yang kita gunakan adalah etanol ya untuk melakukan ekstrak ini.
Nah, jadi caranya adalah kita masukkan saja etanolnya ke dalam ini sebanyak bahannya ya. Jadi penting dia bisa tutup seperti ini ya. Etanol ini kemudian kita tutup rapat ya. Ini dah selesai sebenarnya. Nah, biarkan etanolnya akan mengekstrak ya gas hormon etilen yang di sini. Jadi bukan hanya etilen ya, tapi adalah auksin, sitoksinin dan giberalin plus etilen yang akan diekstraknya di sini. Jadi nanti kalau kita nanti akan dapatkan ekstrak dari buah tomat ini, kita otomatis ada 4 ya hormon yang kita bisa dapatkan langsung ya. Nah, jadi nanti kita diamkan saja ini berapa 2 atau 3 hari ya, biarkan aja nanti dia terekstrak. Nah, kemudian di hari ketiga nanti kita akan buka, kita akan masukkan ke dalam ini, kemudian kita paparkan lebih kurang 1 hari agar kita mengeluarkan gas etanolnya itu ya. Nanti gas etanol ini nanti akan lama-lama akan hilang, nanti akan mengendap, itu adalah tinggal ekstraknya. Nanti setelah kita dapatkan ekstraknya dengan catatan bahwa tidak ada bau sama sekali gas etanolnya ya di dalam ini. Nah, ini menyengat ya, menyengat sekali etanolnya, tidak ada gasnya lagi, berarti ekstraknya sudah jadi. Tinggal kita saring, kemudian kita simpan ya. Kita simpan di tempat yang teduh. Kalau bisa jangan ada kena cahaya ya. Nah, nanti penyimpanannya itu kalau dapat dalam botol yang kedap cahaya yang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita simpan di tempat yang dingin, kalau dapat di suhu yang rendah. Karena apa? Karena hormon biasanya sangat sensitif ya dengan cahaya ya, apalagi dengan cahaya matahari ya. Setelah kita masukkan di sini, kita simpan ya. Jadi ini kan bisa sangat lama ya. Apalagi kalau saya menyimpannya di dalam kulkas ya, di suhu yang 10 derajat ya. Atau kalau enggak pun kita usahakan di tempat suhu ruang pun, tapi di tempat yang teduh ya. Nah, kemudian cara aplikasinya bagaimana? Ya, cara aplikasinya seperti kita mengaplikasikan hormon mangga kemarin itu ya. Itu 1 ml per 1 liter air ya. Jadi 1 ml itu ya sedikit sekali ya kita gunakan. Itu adalah kita semprotkan untuk aplikasi etilennya, hormon etilennya itu adalah ketika tanaman kita sudah berbuah ya. Jadi sudah berbuah, kemudian dia ingin matang, maka kita bisa akan spray atau semprotkan di situ ya. Nah, tapi sebelumnya itu kita bisa lakukan juga mengaplikasikan ini. Karena apa? Karena ini bukan hanya ada gas etilen ya, hormon etilen ya, tapi juga ada hormon auksin, sitoksinin dan giberalin. Mungkin demikian saja bagi teman-teman semua, sahabat-sahabat petani semua. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi pengetahuan bagi teman-teman semua, dan bisa menginspirasi kita untuk tidak membuang bahan-bahan yang sebenarnya sangat bermanfaat dalam dunia pertanian kita. Jangan kita jadikan limbah, tapi bisa kita manfaatkan untuk nutrisi tanaman kita, untuk memajukan dunia pertanian organik kita. Mungkin demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu dalam pertanian kita. Nah, nanti dia akan beranak lagi ya. Nah, jadi kalau kita ingin akan membuat kambuja ini ya cukup kita mendapatkan indukannya saja dulu ya, Scubaya ini. Satu saja dulu kita dapatkan. Setelah itu kita sampai kapanpun kita sudah bisa mengembangkannya sendiri.